Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdal asyhur wa farada alaina bisyamihi wa sanna rasuluhul karim biqiyamihi. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama memanjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita sudah berada pada malam ke-29 bulan Ramadan kita. Berarti kita tinggal 2 langkah atau mungkin 1 langkah lagi. Kalau berdasarkan penetapan Muhammadiyah, yaitu lebarannya tanggal 13 atau hari Kamis. Berarti kalau hari Kamis kita lebaran, puasa cukup 30. Tapi kalau pemerintah nanti besok diadakan sidang isbat. Kalau ada laporan melihat hilal besok malam, maka berarti hari Rabu kita lebaran. Berarti 29 puasa. Kalau ada melihat hilal, mudah-mudahan bersamaan. Mudah-mudahan bersamaan hari Kamis. Berarti kita sudah tinggal 1 langkah atau 2 langkah kita akan tiba di garis finish. Garis finishnya sudah selesai. Nah, kalau Ramadan sudah selesai, berarti pintu surga yang tadinya terbuka akan ditutup. Pintu neraka yang ditutup akan terbuka. Setan-setan yang dibelenggu akan lepas. Kalau kita melihat hadis, kan dikatakan bahwa kalau Ramadan datang, dalam hadis itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Artinya berarti kalau sudah selesai, ya dibuka kembali pintu neraka, ditutup pintu surga, setan dilepas. Nah, apakah betul demikian? Pintu dibuka, pintu ditutup. Kalau kita berbicara pintu, kan banyak macam pintu. Banyak macamnya pintu. Ada pintu rumah, ada pintu masjid, ada pintu kantor, ada pintu istana. Macam-macam pintunya. Ada pintu didorong, ada pintu ditarik, ada pintu digeser, ada pintu jalan sendiri. Pintu otomatis. Pertanyaannya, bagaimana pintunya surga? Pintunya surga sesuai dengan surga. Bagaimana modelnya kita tidak tahu karena belum pernah dia juga surga. Sehingga para ulama kita ada berbeda-beda pendapat tentang pengertian dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Dibelenggu, dirantai setan. Sehingga dia mengatakan yang tentang setan itu dibelenggu. Karena begini, ada orang bertanya, kalau setannya dibelenggu, dirantai, kok kenapa masih ada orang melakukan maksiat-maksiat terjadi bulan Ramadan? Kenapa ada orang masih banyak? Bahkan ada pembunuhan terjadi, pencurian, dan lain kejahatan. Padahal setannya sudah diikat, sudah dibelenggu. Bagaimana?
Sehingga ada ulama mengatakan katanya yang dibelenggu itu, yang diikat ialah setannya yang kelas kakap, istilahnya maradatus syaitan atau maradatul jin, pimpinannya. Jadi yang apa, yang setan yang awamnya itu tetap saja berkeliaran, sehingga pengaruhnya tidak terlalu besar. Tidak sama kalau di luar bulan Ramadan. Ada yang mengatakan demikian kalau memang setannya diikat itu. Kalau diibaratkan demikian, mungkin begini, ada contohnya sekarang kita. Ada orang ditangkap gara-gara narkoba. Tapi dari penjara malah dia menjadi mengatur di luar itu. Nah, dia bahkan dia menjadi pemimpin penyebar narkoba padahal sudah di penjara. Jadi setan yang dibelenggu itu masih tetap juga. Bukan berarti tidak bisa bergerak, masih bergerak juga. Itu ada yang mengatakan demikian kalau dipahami demikian. Tapi sebenarnya kalau kita memahami bukan secara teksnya, sebenarnya dibuka pintu surga itu ialah diberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan berbuat berbagai macam kebaikan sehingga sebentar surga terbuka bagi kita. Itu namanya. Karena di dalam bulan Ramadan terbuka lebar banyak macam-macam kebaikan-kebaikan, dan kebaikannya itu berlipat-lipat ganda, sehingga artinya banyak peluang menyebabkan kita untuk dibukakan pintu surga. Demikian pula sebaliknya, neraka ditutup artinya tertutup bagi seorang mukmin untuk melakukan berbagai macam maksiat. Dia tertahan untuk melakukan. Dan memang kenyataannya biasa kalau bulan Ramadan sekalipun orang biasa penjahat dia bilang, jangan lakukan, ini bulan puasa ini, hormati bulan Ramadan. Nah, itu kan itu namanya menutup pintunya neraka. Demikian pula setan. Jadi kita yang bisa membelenggu setan, kita yang bisa membelenggu setan. Artinya karena dengan puasa kita itu, yaitu untuk berpuasa kan kita untuk merasakan lapar. Yang biasalah orang lapar itu tidak kuat fisiknya. Kalau tidak kuat fisiknya berarti juga kurang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, sehingga sehingga setan tidak mampu mempengaruhinya. Yang kedua, bahwa kalau dikatakan setan dibelenggu, ya taruhlah, karena begitulah teksnya hadis, dibelenggu setan. Tapi kan bukan hanya setan yang menjadi musuh kita, masih ada nafsu kita. Jadi nafsu kita mungkin setannya tidak, tapi nafsu kita bahkan lebih besar pengaruhnya nafsu kita daripada setan. Yang kedua, ada setan manusia, minal jinnati wan nas, dan setan manusia ini lebih besar pengaruhnya daripada setan jin. Karena setan itu bukan nama. Karena setan itu sama dengan kita manusia punya nama-nama tersendiri. Jadi kalau manusia An-Nas namanya, An-Nas, Al-Insan itu namanya makhluk manusia. Tapi makhluk setan itu dinamai setan. Tapi mereka juga punya nama-nama tersendiri. Pemanya berapa juta, berapa miliar setan. Maka juga punya nama-nama tersendiri. Yang disebut setan itu gelar dari perbuatannya, sifat. Jadi setan itu artinya menunjukkan kepada sifat. Apa artinya setan? Dari kata bahasa Arab syaitana yusyaytinu syaitanan. Artinya ialah makhluk atau orang yang selalu suka melakukan pelanggaran-pelanggaran
dan menyuruh orang lain juga melakukan pelanggaran sama dengan dia. Itu yang disebut bahasa Arabnya setan. Jadi setan itu selalu melanggar, kemudian menginginkan supaya juga orang melanggar. Tetapi setan yang dari jin itu tidak kelihatan, sehingga masih gampang untuk kita lawan. Kenapa? Karena untuk mengusirnya gampang. Berta'awudz saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah bisa lari. Tapi biasa larinya tidak terlalu jauh. Kalau kita begitu sudah itu hanya sekadar ucapkan saja, tapi tidak tembus dalam hati, bisa hanya dipermainkan lagi oleh setan. Waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi itu gampang mengusirnya. Tapi kalau setan manusia bagaimana mengusirnya? Yang paling berbahaya lagi kalau kita sendiri menjadi setan. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ada orang bertanya, kenapa masih banyak maksiat? Ya mungkin bisa saja masih dua bisa berpengaruh, yaitu nafsu kita sendiri. Jadi sekalipun nafsunya itu sudah sebenarnya dengan bulan puasa sudah dibikin lemah, tapi masih bisa saja kalau ada orang puasa itu tidak dirasakan manfaatnya dan hikmahnya. Artinya begini, ada orang berpuasa tidak ada bedanya dengan tidak berpuasa. Apa maksudnya? Waktu makannya hanya digeser, tapi porsir yang dimakan malah lebih banyak dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Ini bisa membangkitkan nafsu ini, menguatkan nafsu ini. Dan inilah yang banyak di antara kita. Lebih banyak dikonsumsi di dalam bulan Ramadan dibanding di luar bulan Ramadan. Bagaimana cara mengetahui? Kita hitung berapa belanja tak satu hari dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Berapa? Yang mana lebih banyak? Sehingga ada orang selesai bulan Ramadan berat badannya bertambah. Semestinya berkurang, tapi ada orang bertambah berat badannya, sehingga puasanya itu tidak mampu mengendalikan, bahkan dia dikendalikan oleh nafsu itu. Jadi itu tadi saya katakan masih ada dua, nafsu dengan setan. Setan manusia. Kalau setan jinnya itu betul-betul sukkiratis syayatin, yaitu dirantai dan dibelenggu. Ya hadirin yang berbahagia, kita ini masih ada satu langkah atau dua langkah, ibaratkan orang bertanding, kita akan selesaikan. Jadi yang perlu kita tanya kepada diri kita, kira-kira berapa banyak kita bisa mendapatkan keuntungan pahala di bulan Ramadan. Kita tanya ke diri kita, kira-kira berapa juz kita baca Al-Quran dalam Ramadan ini, berapa kali tamat Al-Quran. Ibu-ibu bisa saling tanya temannya. Tanya ibu lain, sudah berapa kali tamat Al-Quran atau berapa juz Al-Quran. Tidak usah ditanya sudah berapa toples, sudah berapa baju baru, tidak usah terlalu itu, tidak usah. Tapi sudah berapa sumbangannya kepada An-Nahdah, sudah berapa tanpa namanya. Itu yang penting ditanya kepada dia. Karena itulah sebentar akan dibawa, itulah akan dilaporkan oleh malaikat. Itu bulan Ramadan. Bahkan yang perlu diingat, zakat fitrah kita. Karena as-shawmu mu'allaqun bainas samai wal ardi la yarfa'uha illa bi zakatil fitri. Pahala puasa masih terkatung-katung di antara langit dan bumi, belum sampai dilaporkan. La yarfa'uha illa bi zakatil fitri.
tidak ada yang mengantarkannya sampai kepada penerima laporan itu kecuali dengan zakat fitrah. Jadi yang tidak bayar zakat fitrah tidak dicatat pahala puasanya, masih terkatung-katung terus di antara langit dan bumi. Hadirin yang berbahagia, mari kita manfaatkan kesempatan yang tinggal 1 hari atau 2 hari, mudah-mudahan kita masih sempat menyelesaikan dengan selamat, dengan baik dan sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.